binatang melata Ya. dan Ya. segala jenis binatang liar. Ya. Dan jadilah demikian, Ya. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu Bang ya. Semuanya itu baik. Terus Ya menghalalkannya kan? untuk dimakan di ayat gimana? 25. Ya. Dengar dulu. Ini kan semuanya itu baik. Jadi di ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia manusia menurut gambar dan rupa kita. Semua mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya kan? Itu. Terus maka perintah untuk Allah dimakan semuanya. Dengar dulu. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah. Diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, ya kan? Nah, saya baca terus biar bantu nanti. Iya, langsung aja di mana poinnya? Boleh makan semua binatang kan itu di mana? Poinnya di atas di ayat 26 ini kan sudah apa maka yang dimakan di situ apa? Gambar rupa kita. Apa? Supaya mereka berkuasa. Supaya manusia itu berkuasa. Iya, berkuasa. Yang saya tanya makan perintahnya untuk makan semua binatang itu di mana dalilnya? Lah ini kan semua binatang melata, burung di udara. Iya, berkuasa bukan ikan dimakan di laut. Semua. Iya, bukan itu dimakan. Bermanfaat untuk manusia. Untuk yang dimakan maksudnya, yang dimakan. Jadi ya, dengar dulu. Saya baca terus ya kalau itu. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu, kan? Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Ya kan? Iya. Dan jadilah demikian. Mana dalilnya? Dan jadilah demikian. Menghalalkan semua makanan. Loh, kan Allah ini kan semua. Allah memerintahkan, dia memberikan binatang, seluruh yang di laut, di darat, di udara, diserahkan kepada manusia. Untuk dimakan. Untuk dimakan. Mana dalilnya? Untuk digunakan oleh manusia. Iya, kalau digunakan oke. Untuk dimakan. Iya, dimakan kan Bang Juma? Iya, mana dalilnya Bang? Loh, lah itu tadi dalilnya tuh, segala macam. Ada dalil dimakan yang berayap. Nggak ada di situ. Makanlah semua binatang, nggak ada dalilnya makanlah semua binatang. Jadi yang menghalalkan semua makanan itu iblis atau Tuhan, itu poinnya. Jadi gini Bang Juma, gini Bang Juma. Saya paham apa yang sampaikan Bang Juma. Yang disampaikan Bang Juma kan termasuk babi kan ya. Ya toh. Babi bukan masalah itunya. Yang saya pertanyakan ini yang menghalalkan semua binatang untuk dimakan itu Tuhankah atau iblis? Itu dulu. Ini kan Allah yang mengatakan, dia menciptakan, yang menciptakan semua ini kan Allah tuh. Yang menghalalkan semua binatang untuk dimakan itu Tuhan atau iblis? Tuhan menciptakan segala isi bumi ini untuk kesejahteraan manusia. Tahu kalau itu tahu. Yang saya tanya ini yang menghalalkan semua binatang untuk dimakan itu siapa? Kan saya sudah jawab, Allah. Di mana dalilnya? Yang menciptakan.
Yang menciptakan semua binatang. Yang menciptakan, Allah. Iya, Allah yang menciptakan semuanya. Iya. Yang saya tanya, nah, tujuannya Allah menciptakan yang saya tanya, siapa yang mengajarkan menghalalkan seluruh makanan? Itu kan Allah itu tadi tuh. Kisah kejadian. Di mana dalilnya, Bang? Loh, kan sudah saya baca, berarti nggak dengar, teman. Apa yang kau baca di situ? Ini kalau pengikut iblis begini. Nanti ditegur, dikasih turun, nangis. Diajak diskusi baik-baik, nggak bisa. Dalil yang saya minta, karena di dalam kitabnya Yahudi bertaburan dalil jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Berarti Tuhan tidak menghalalkan semua makanan. Muncul pertanyaan, lalu siapa yang mau membuat manusia makan segala sesuatunya? Tuhan atau iblis? Pertanyaan bagus, Bang Bima. Oh iya dong, bagus. supaya Kristen sadar. Silakan, Bang. Ya. Apakah iblis itu pernah menciptakan sesuatu untuk manusia? Kenapa larinya ke situ? Duh. Ini masalah prinsip hukum yang Tuhan bawa kepada manusia. Apakah manusia itu boleh makan segala sesuatunya? Ternyata Tuhan tidak membolehkan. Pertanyaannya, lalu siapa yang membolehkan makan segala sesuatu? Ketika di Gan Eden, iblis yang menginginkan manusia makan segala sesuatunya. Ketika di bumi, siapa yang menginginkan segala sesuatunya untuk dimakan? Tuhan atau iblis? Semua saya sudah jawab tadi. Allah yang menyuruh untuk menguasai bumi dan seisinya. Yang saya tanya makan, Dengar dulu, ikan di laut, di darat, di udara, itu yang semua saya tanya, Bang. Yang saya tanya bukan masalah kalau menguasai. Bang mau makan, enggak masalah. Lah, yang menghalalkan itu loh yang saya tanya, Bang. Siapa yang menghalalkan? Kan saya sudah jawab itu kan Allah itu. Anda memfitnah itu. Itulah pekerjaan setan, suka memfitnah. Tuhan pun iya. Sekarang Tuhan yang menciptakan juga manusia. Berarti boleh makan manusia? Boleh. Allah menciptakan semua binatang. Jadi boleh makan manusia. Burung di udara. Aduh, longok alhamdulillah. Abangku ini begitu. Ketahuan saudara ini pengikut iblis. Kurang membaca, Bang Bima ini. Pengikut iblis memang begitu. Lain ditanya, lain dijawab. Iya dong, kan pertanyaan sederhana. Siapa yang menghalalkan makan semua makanan? Lah iya, saya kan sudah jawab, Allah itu sendiri. Di mana dalilnya? Lalu mana baca? Tadi kan saya sudah mana baca dalilnya? Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Kisah itu sudah terbantah itu. Kisah kejadian itu. Imamat 11 nomor 7, jangan makan babi karena itu haram bagimu. Sudah, Bang. Lah, muncul pertanyaan, siapa yang merasuki Kristen sehingga semua binatang dimakan? Sederhana kan? Untuk membuat kalian sadar kalau kalian ini pengikutnya siapa? Betul. Karena Tuhan mengatur segala sesuatunya. Kepada Nabi Musa diatur aturan. Yesus diberi aturan. Bang Juma, kisah kejadian ayat 27. Jadi Imamat 11 nomor 7 itu apa? Ini apa yang 11 kisah itu? Kejadian. Kisah kejadian saya juga paham. Kalau itu saya paham. Kalau itu saya paham. Iya, saya ngerti kalau itu. Kan pertanyaan Bang Juma tadi kan sudah terjawab tuh. Mana jawab? Gila, udah kau turun. Kau sinting memang kau. Jangan kau lagi naik ke sini, memang kau gila. Ajaranmu memang membuat kau gila. Ngapain saya layani orang gila? Mas Uma, bertanya boleh? Iya. Apa itu? Galatia 13. Itu sudah ada pertanyaan tuh, binatang semua halal itu ajaran setan atau ajaran Tuhan? Bukan, terkutuklah. Itu terkutuk, sudahlah itu terkutuk. Jangan dulu, yang terkutuk itu yang makan semua makanan yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Itu, tadi saya simak ke sebelah, bukannya salib. Lalu siapa? Ya itu pertanyaan Kak Suma.
Saya awam, boleh. Buka kamera dulu kalau gitu. Aduh, boleh nggak? Sudah saya buka. Bertanya aja. Yang disalib itu orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Gimana? Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Agama apa? Saudara agama apa? Katolik. Katolik. Iya, saya sekolah SMP Katolik, agama Katolik. Cuma Islam. Buka kamera. Of aja, boleh nggak? Bertanya, boleh nggak? Iya, buka kamera sambil bertanya. Sudah saya buka. Saya dari sebelah. Saya on cam lo di sini. Mana ada on cam? Orang tertutup kameranya dibilang on cam. Buka kameranya. Teman-teman di tap layarnya. Bentar ya. Ya, pendeta bisa naik di sini. Kita lihat bagaimana pendeta menjawab pertanyaan tema ini. Iya, nggak usah ditutup lagi, Mandra. Begitu aja. Kenapa ditutup lagi? Bis Makassar. Cek. Bertanya boleh atau saya turun, Bang? Ya, turun aja. Kalau tutup kamera padahal bisa buka, lebih baik di bawah. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di dalam Ulangan 14 itu, kan banyak perintah, jangan makan kan gitu. Nah, tadi si Kucluk itu mengatakan Tuhan yang menghalalkan seluruh makanan. Padahal jelas sekali di situ Tuhan menjadikan segala sesuatunya memang baik. Kan baik memang. Nah, kalau dikatakan alasan baik, maka dia boleh halal dimakan, bahaya. Manusia diciptakan juga baik. Kita bisa dimakan sama mereka nanti. Karena segala sesuatu yang diciptakan Tuhan baik itu boleh dimakan. Apakah begitu? Bahaya ini teman-teman Kristen ini. Kalau segala sesuatu halal tanpa ada data akurat, itu bahaya. Sebagaimana dalam 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang kau beli di pasar daging. Tanpa harus kau memeriksa atau berpikir apakah ini daging orang atau daging setan. Iya betul itu Kak Sema, betul. Alamak. Buka kameranya kalau mau diskusi. Sudah loh. Halo, selamat malam. Malam Sari Batang. Siap. Bisa buka kamera? Jam buka kamera. Buka mungkin apa-apa Ji. Kan santai Ji toh. Kasarin bisa naik ke sini. Ya cocok Min. Tidak apa-apa Ji. Buka mungkin. Aman Ji. Saya bertanya ini Kak Sema, boleh nggak? Buka kamera enggak? Buka kamera ini diturunkan ini. Saya bisa belajar. Kancan. Oke, maaf. Salam. Ya, Salmon. Ayo saudara Aladin buka kamera. Saya sudah tidak menghujat saya cuma sering dia ke sini. Bukan masalah menghujatnya. Memang kita mau berdiskusi, buka kamera aja. Kan santai toh. Buka kamera nah. Nggak begini mau aman. Nggak menghujat saya aman. Bukan masalah menghujat, kami nggak takut kalau kalian menghujat. Bukan Ji, memang kita harus diskusi itu buka kamera. Kemarin enggak Ji. Baru diskusi baik-baik juga. Tidak. Apa kamu dibahas kalau tidak mau buka kamera? Ini mau temanya mau aman. Nggak menghujat saya bosku. Dibawa makin palek. Masalahnya bisa buka kamera tapi nggak berani buka kamera. Tanda tanya itu artinya ada apa? Ada apa dengan cinta? Kalau Anda mau mengajarkan kebenaran dari agama kalian, nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya.
Ya, saya pakai ini karena giginya jelek. Nanti kalian pada kabur semua kalau lihat bibir saya kayak bopak gitu. Nah, Anda mau pakai masker silakan, tapi buka kamera gitu loh. Ambil dulu masker atau mau pakai helm silakan, tapi buka kamera. Materinya sederhana, materi paling ringan ini, ringan sekali materinya. Siapa yang menghalalkan semua binatang atau semua makanan itu dimakan? Tuhan atau iblis? Gitu. Kalau Tuhan, berarti mana dalilnya? Kalau iblis, jelas dalam Taman Eden saja sudah iblis yang menginginkan Adam makan yang satu-satunya diperintahkan jangan dimakan. Iblis menjerat kemudian Adam dan istrinya. Kemudian Paulus kedatangan Kristus. Lalu tadinya haram, semuanya halal. Siapa yang mengajarkan Paulus menghalalkan segala sesuatu ini? Tuhankah? Atau iblis? Begitu. Kalau Tuhan dalil. Selain Tuhan, siapa? Ya si Bilisisis. Jadi ini tema berat juga. Enggak kan? Enggak kan ya? Atau berat juga ini temanya, karena Tuhan tidak ada dalilnya menghalalkan semua makanan, malah yang ada mengharamkan. Kalau di Keluaran, di Ulangan 14 itu, jangan kau makan makanan berkaki 4. Oke. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, di sini kita lihat mereka yang makan segala sesuatunya ini hamba Tuhan atau hamba setan kan? Di sini kita lihat mereka ini pengikut setan kah atau pengikut Nabi, pengikutnya Yesus yang asli kah atau bukan? Gitu teman-teman. Silakan saudara Kristen naik, nggak usah takut. Masa menikmati segala sesuatunya tapi tidak mau bertanggungjawabkan? Bertanggungjawabkan dong. Kami makan kuda Nil karena Tuhan sudah menghalalkan. Di mana itu Tuhan halalkan? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bagus nih. Belum diminta buka kamera, langsung buka. Gitu dong. Temanya sederhana Gurunda, cuman agak kuat goyangannya nih. Jadi kalau temanya Iya. Temanya sederhana. Saya nyimak dari bawah aja Gurunda. Iya, makasih Bang, makasih. Tadi kaget aku pikir Islam non Muslim buka kamera hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Iya kan? Jangan kau makan kecuali yang halal, kata Al-Quran. Berarti di Al-Quran itu kita sudah diatur sesuai dengan aturan Tuhan. Jangan makan segala sesuatunya. Sama seperti di Ulangan 14, Imamat 11. Jangan makan segala sesuatunya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti yang mengajarkan makan segala sesuatunya itu syaitan. Gimana dong? Sementara kalau kita lihat di Kolose 2, Galatia 5, Paulus mengajarkan makan segala sesuatunya. Wah, parah. Kalau kita lihat di Galatia 2, Galatia 5, belum lagi 1 Korintus 10, segala sesuatunya itu boleh. Wow. Segala sesuatunya halal. Wow. Inilah yang mau ditanya. Paulus ini kedatangan siapa? Kok ajarannya kayak gitu? Apakah yang datang ini
Nah, gitu dong. Buka kamera pasti. Buka kamera. Nah, gitu bosku. Gak usah malu-malu. Buka kamera bang. Gak usah sungkan. Santai aja. Ayo. Siapa yang mengajarkan kalian memasukkan kucing, memasukkan anjing dalam karung goni, habis itu Anda pukul ketepak, habis itu dibakar, dimakan? Siapa yang mengajarkan itu, abang? Kami ingin tahu, karena kalau kami perintahnya makan yang halal saja. Yang halal aja yang kami harus makan. Kami dilarang makan yang haram. Kami punya syariat, kami punya aturan sendiri. Nah, Kristen juga punya aturan sendiri, yaitu memakan semua binatang. Segala sesuatunya boleh. Nah, ini yang kami ingin tahu. Yang ngajarkan itu Tuhan atau setan? Gitu bang. Kalau yang mengajarkan Tuhan, dalilnya di mana? Iya, gitu. Ya, buka kameranya dulu. Begini bukan dah deh. Bukan Jepang hujat. Cocok mi. Sering aja ke sini, aduh. Cocok aman, mi. Aman. Buka mi kamera rata. Tidak masalah kita. Biar ku jawab aman. Bukan Jepang hujat bosku, dede. Buka kamera bedeng. Itu kayak itu kan maksudnya Rasul Paulus kan di situ kan ada dibilang apakah semua itu berguna bagimu. Nah contoh kayak makan kotoran apa segala kan, kalau tidak berguna ya jangan dimakan, begitu maksudnya. Yang menghalalkan siapa? Tuhan atau iblis? Kan itu pertanyaannya. Yang menghalalkan siapa? Sampai kalian makan kucing, makan tikus, makan kuda nil, makan ulang sangit. Yang ngajarin siapa? Tuhan kah? Atau siapa? Karena kalau Tuhan itu membatasi, Tuhan itu punya aturan, Tuhan itu punya ketetapan, ketentuan. Nah, Kristen ini makan segala, itu ajaran dari mana bosku? Gitu loh. Siapa yang mengajarkan begitu? Itu kan maksudnya Rasul Paulus di situ kan yang berguna. Yang kenapa harus berpacu? Saya tidak berpacu. Saya tidak berpacu ke Paulus pendiri agama saudara. Enggak. Yang saya tanya, siapa yang menghalalkan segala binatang untuk dimakan? Tuhankah? Atau iblis? Itu aja. EGP dengan Paulus. Kalau Tuhan berarti yang datang kepada Paulus Tuhan. Tapi kalau iblis berarti yang datang kepada Paulus itu iblis. Nah sekarang di mana dalilnya Tuhan menghalalkan? Coba, di mana Tuhan menghalalkan segala binatang untuk dimakan? Oke, tunggu ya. Bukan kejadian 9. Oke. Jami keseturuan bukan Jepang. Ya, saya sih tidak. Saya sudah terbiasa diskusi dengan orang yang tidak buka kamera. Tapi netizen semua pada teriak di bawah. Itu loh masalahnya. Saya menjawab, dia tidak bertanya aja. Ya walaupun tidak bertanya. Oke, cuma kejadian 9. Moderator bekerja dong, Dinda Alif. Iya, gimana? Oke, kejadian 9 ayat 3 ya, aku bacakan ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Nah, terus yang dilarang itu apa? Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Itu bosku. Kejadian 9 ayat 3, 4, 5, 6. Itu 3, 4, 5, 6. Iya, itu perintah untuk siapa? Seluruh siapa? Ya seluruh makhluk begitu. Enggak, maksudku itu perintah di kejadian 9 itu perintah Tuhan kepada siapa? Kepada Nuh, pengikut kepada Nuh. Keturunan Nuh. Kepada Nuh. Keturunan ketika Nuh, untuk semua iya, betul.
Tapi ketika kemudian Nabi Musa datang, ada nggak perintah kemudian mengharamkan binatang? Itu untuk siapa dulu Zuma? Itu untuk orang Israel. Iya betul. Iya betul untuk Israel. Tapi siapa yang menghalalkan semua itu, membatalkan itu semua? Yang membatalkan di mana kamu? Enggak ada yang membatalkan. Hah? Yang membatalkan maksudnya bagaimana? Segala sesuatu boleh dimakan itu ketika Paulus kemudian mengajarkan segala sesuatu boleh dimakan. Itu Paulus itu dapat ilmu dari mana? Oke. Berarti yang kamu tanyakan yang ditemui Paulus itu iblis atau Tuhan, betul? Gitu. Iya. Kalau kamu tanya kenapa bisa dihalalkan semua, itu jelas tadi di kejadian 9 itu dikatakan itu untuk Nuh, itu untuk Nuh, itu untuk Nuh. Sedangkan kita itu sekarang ini keturunannya Nuh. Manusia itu dari keturunan Nuh. Itu untuk Nuh dan keturunannya. Oke. Terus pada saat dari keturunan itu siapa, bercerita, itu kejadian 9 itu bercerita setelah Bahtera atau sebelum Bahtera? Itu setelah Zuma. Nah, setelah Bahtera. Kemudian setelah Bahtera Tuhan datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan kemudian aturan-aturan main, di mana di dalam Ulangan 14 tidak boleh makan binatang ini, binatang itu, dan seterusnya. Imamat 11 juga demikian adanya. Kemudian Paulus datang membatalkan itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang mengajarkan Paulus untuk membatalkan? Coba. Atau iblis? Coba kamu sebutkan perkataan Rasul Paulus yang itu, coba ayat berapa? Biar saya lihat. Dia katakan di dalam kitabmu sendiri loh. Iya, Contoh misalnya di dalam 1 Korintus 10 nomor 23 misalnya. 10 nomor 23 ya. Bentar, itu Ya. maksudnya itu enggak seperti itu cuma. Jadi apa aja maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Emang masih ada yang halal, yang haram di Kristen? Kan enggak ada. Semua boleh dimakan. Enggak boleh lagi. Karena dari kejadian 9 itu sudah jelas. Lah enggak ada hubungannya. Yang dibatalkan oleh Paulus itu adalah hukum Tuhan yang datang kepada Musa. Oke. Satu ini kitab Korintus ini Rasul Paulus berbicara kepada siapa coba? Kepada Ya orang-orang yang ada di Korintus. Orang-orang yang ada di Korintus sana. Korintus itu apa? Orang Israel apa bukan? Ya orang Israel yang tinggal di tengah-tengah. Dengarkan dulu. Iya, Awalnya dia bersurat kepada orang-orang Israel. Habis itu dia mengaku bahwa saya diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sekarang pertanyaannya, dari mana Paulus mendapatkan bisikan untuk menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan untuk Bani Israel? Dari kejadian 9 itu. Tidak ada hubungannya. Kejadian 9 itu bukan hukum untuk kaum Nabi Israel, kaumnya Bani Israel, bukan. Itu untuk Nuh. Jangan kau sambung-sambungkan ke sana. Sebentar, ku bacakan ulang ya. Aku kasih lihat. Ya. Kejadian 9. Aduh, gimana sih? Kenapa lari ke kejadian 9? Kejadian 9 itu berbicara tentang Nuh dan keturunannya gitu. Dan keturunannya. Tetapi Musa alaihissalam mendapatkan aturan main. Jangan pura-pura bodoh. Aturan main kepada Musa itu jangan makan ini, jangan makan itu. Ada nggak perintah larangan kepada Musa? Ada nggak perintah kepada Musa jangan makan? Apa perintah Tuhan di Elohim di dalam Mazmur itu? Ketetapannya itu kenapa lari ke Mazmur lagi? Bukan. Kalau kamu bahas tentang Musa, satu aja dulu. Imamat 11 nomor 4. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu siapa yang melarang? Itu untuk siapa coba? Saya tanya itu siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Elohim. Siapa yang menghalalkan babi? Nah, saya tanya di Mazmur. Tunggu ya, aku sebentar. Siapa yang menghalalkan babi?
Setelah Elohim mengharamkan, siapa yang menghalalkan? Tunggu, aku bacakan dulu ya. Sebentar. Ketetapan itu dikasih untuk siapa coba itu? Mama. Itu ketetapan untuk Bani Israel. Nah, cocok berarti berarti Kristen untuk siapa? Enggak, imam ya untuk siapa? Orang Yahudi, Bani Israel. Enggak, Bu, berarti betul. Oke. Berarti oke. Berarti hukum Taurat itu tidak berlaku bagi Kristen kan? Oke, hukum Taurat itu apa aja? Kamu harus tahu dulu, bro. Kamu harus tahu. Udah kau turun. Kau orang bodoh, orang licik, orang bedongo, bahlul, tolol. Gak ada ilmu, cuman bisa menipu. Sayangnya tidak ada yang bisa kau tipu di sini. Halo, selamat malam. Halo Bang Jumang, fans. Halo juga. Malam. Boleh buka kameranya, Bang? Belum bisa ini buka kamera ini. Dari sekte mana? Saya sekte ateis. Ateis. Kenapa nggak ngaku Kristen, Bang? KTP-nya apa? KTP-nya Islam. KTP-nya Islam. Berarti pernah agama Islam? Pernah lah. Berarti masih ada ajaran Islam, masih ada diingat? Masih dong. Boleh saya minta dibacakan ayat surat terakhir? Surat apa ini? Yang terakhir, surat terakhir. Apa surat terakhir? Gak tahu saya. Lah katanya ngaku Islam. Surat Emang terakhir. Surat terakhir apa? Gak tahu. Anak umur 3 tahun itu sudah diajari di Islam. Anda murtad keluar jadi ateis itu usia berapa tahun? Ya ada 6 tahun lah. Hah? Maksudnya? 6 tahun. 6 tahun yang lalu. Berarti masih mantap kali Islamnya berarti. Ayo surat terakhir coba Anda bacakan ke kami di sini. Surat terakhir apa Bang Juma? Surat terakhir itu Al-Baqarah, coba. Coba. Saya nggak tahu saya. Coba. Bacain. Loh, kok jadi saya? Kok jadi saya? Saya cuma bisa baca, tapi nggak tahu surat apa gitu loh. Waduh, parah ini. Surat terakhir, Bang, surat terakhir. KTP. Surat terakhir surat apa? KTP Islam. Islam KTP. Oh, surat terakhir nggak tahu. Nggak tahu, benar nggak tahu. Oh, ya Allah ya Karim. Benar-benar. Makanya dikasih tahu surat terakhir yang apa. Gak usah ngaku Islam, Bang. Kalau Kristen, jujur aja. Apa nyamar-nyamar? Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Zuma. Malam juga. Katolik, Protestan, Bang. Seagama, Bang. Hah? Seagama. Maksudnya? Islam. Islam? Oh. Ada yang bisa dibantu? Ini saya mau bertanya, ini cuman secara logika, kalau soal dalil-dalil dan ayat-ayat saya nggak paham, Bang. Cuman mohon diperjelas saja gitu kan. Cek, ada suara kan? Iya, ada. Nah, pertanyaan saya tuh sebenarnya yang kita pakai sehari-hari aja, Bang. Kenapa di seluruh dunia ini kita tuh mulai berhitung dari 1 sementara 0 belum ada artinya, dan dikaitkan dengan agama, dengan ketuhanan? Itu aja sih, Bang, yang mau saya tanyain. Apa itu pertanyaannya?
Apa itu pertanyaannya, Bang? Ya, pertanyaan saya cuma satu, Bang. Kenapa kita ini berhitungnya mulainya kan dari satu. Kalau nol kan belum berarti ada kan. Cuma saya tuh berpikir begini, Bang, secara logika saya, kenapa kita berhitung dari satu? Karena kita itu mengaku Tuhan itu kan satu gitu kan, Bang. Cuman saya kurang paham juga kok seluruhnya di dunia ini kita tuh mulai berhitung dari satu gitu kan. Nah, karena ini cuman ibaratnya dasarnya yang saya tanyakan kan. Itu karena di segi agama pun kita mengaku Tuhan kalau di Islam kan satu. Beda dengan yang lain kan. Yang lain ada Trimukti atau segala macamnya kan. Jadi saya pengen itu tuh supaya dikuatkan gitu kan. Dengan bilang-bilangan angka yang pernah tertera, dimulai dari mananya, kenapa kita tuh harus A atau sesuai dengan Al-Quran kan mulai dari alif gitu kan. Iya, Bang. Jadi kalau berbicara logika, terus angka tadi ini dikaitkan dengan Tuhan, Tuhan itu nggak berbilang. Jadi jawaban sederhananya kenapa harus mulai dari satu? Karena setiap orang menghitung, itu ada angka yang ingin diketahui, ada jumlah yang ingin diketahui, ada sesuatu yang ingin ditahu jumlahnya. Makanya orang itu menghitung dari satu. Berapa jumlahnya? 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5 tambah ini, kali sekian, kali sekian. Karena ingin mengetahui jumlah. Karena kalau dia diawali dengan 0, 0 itu tidak ada jumlah, tidak ada nilai. Jadi mulai dari angka yang bisa bertambah atau bisa dikurangi, sehingga mulainya dari angka yang ada isi. Kalau 0 itu 0 artinya. Nah, juga keliru kalau dikatakan kenapa harus memulai satu? Karena itu bicara Tuhan itu satu. Nah, ada angka 2 setelahnya. Berarti nanti Tuhan berubah menjadi 2. Setelah itu ada 3, berarti nanti berubah jadi 3. Nggak bisa. Orang menghitung 2 mulai atau 3 mulai atau 4 mulai itu karena ada nilai. Ada nilai yang ingin diketahui di sana. Ada jumlah yang ingin, ada hasil yang ingin diketahui di sana. Pastinya gitu. Oke, bisa dipahami, Bang. Karena ibaratnya thank you. Segitulah kan kira-kira kok kenapa di kayak gini bisa segitunya kita terlalu banyak yang ku tengok kan gini. Permasalahan soal kita tuh lintas agama yang berdebat semuanya antara Kristen dan Islam itu aja kan. Sementara kalau menurut yang kita pelajari kan, yang ibaratnya pengikut Nabi Nabi Musa kan, itu kan termasuk ke Islam dia kan, Muslim kan. Kalau seandainya kita nggak, sedangkan kita pun kalau nggak percaya sama Nabi Rasul yang disebut Tuhan sama pihak lain itu kan malah nggak sempurna Islam kita kan. Iya, betul. Nah, kita tuh kan selalu berdebat soal ini, soal itu dengan yang non-muslim dan ibaratnya orang Kristen lah kan. Dan dia pun dipertegas dengan ayat-ayat dia, sementara kalau sepanjang yang kita ketahui ayat-ayat dia dicatat, dan itu pun kok bisa orang ini menggambarkan suatu manusia yang dia akui Tuhan gitu loh, Bang. Itu saya bicara secara logika, karena menurut saya kalau kita menganggap Tuhan itu, ibarat Tuhan itu kan disebut sama kita maha besar, meliputi seluruh alam gitu. Berarti dimanapun makhluk hidup itu ada, Tuhan itu ada, kan, Bang? Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Ya, kalau kita tidak mau bahas agama Yahudi, tidak mau bahas agama di luar Islam, lalu buat apa kita membaca surah Al-Fatihah ayat terakhir itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan
Yang kita lakukan ini adalah implementasi dari doa kita pada saat kita baca Al-Fatihah itu. Ya kan? Kita berdoa untuk terhindar dari orang-orang zalim, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat. Nah, makanya kita bahas supaya generasi kita tidak masuk dalam golongan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Begitu. Oke, silakan teman-teman naik lagi. Bang Handi belum ada ya? Beliau yang minta suruh cepat live. Beliau sudah 2 malam tidak di sini. Bang Handi live di mana ya? Di Komal ya? Di Komal siapa? Bang Arif? Oke teman-teman, silakan yang non muslim naik. Kembali kita bahas yang menarik ini, yang tadi. Ya, makasih saudara. Siapa yang kemudian menghalalkan? Siapa yang menghalalkan seluruh makanan? Tuhankah atau setan? Kan gitu. Kalau Tuhan mana dalilnya? Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, Saudara Robi. Saudara Robi, selamat malam. Minta permintaan buat apa? Dibuka, disuruh buka kameranya malah turun. Silakan naik, saudara. Ketik 3 yang oten. Silakan naik biar dijambak nanti. Kalau di Islam kan jelas tuh, Islam itu diatur dari segi makanan, ya di Islam. Nah mereka berat untuk meluk Islam karena itu. Mereka nggak bisa ketemu lagi dengan bidua, dengan kucing, dengan tikus, dengan guguk. Berat kalau masuk Islam, kan nggak boleh makan itu semua. Nah, sedangkan mereka sudah diajarkan dari sejak dulu, dari nenek moyang mereka. Lahir sudah menikmati yang namanya B2. Lahir sudah menikmati yang namanya guguk. Jadi sulit ninggalin agama mereka untuk masuk ke agama yang menghentikan kebiasaan-kebiasaan mereka untuk mencicipi makanan yang diharamkan di Islam. Begitu masuk Islam gak boleh lagi makan B2, makan guguk. Gitu. Ya kan teman-teman? Silakan naik bang, silakan. Tidak usah segan. Selama otak berfungsi. Kalau otak berfungsi, diskusinya pasti bagus. Jangan pakai cara-cara licik. Orang membahas tentang hukum yang datang kepada Musa ketika diharamkan babi, lalu bertanya, itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Nah, berarti itu haram untuk Bani Israel. Oke. Kalau begitu, kenapa Paulus menghalalkan? Dari mana Paulus dapat ilmu? Kalau itu halal, kan gitu. Silakan teman-teman di tap-tap layarnya supaya saudara Kristen bisa naik ke sini kita berdiskusi. Karena kalau misalnya ternyata yang menghalalkan itu adalah sibilisisis,
Ya berarti mereka ini pengikut sibilisis, kan begitu. Tapi kalau yang memerintahkan itu benar-benar adalah Tuhan, ya kita minta dalilnya di mana. Kalau tidak ada dalilnya, ya berarti sibilisis. Tapi kalau mereka mengatakan, nah yang diharamkan itu kan untuk Bani Israel, kami tidak diharamkan karena tidak ada perintah. Ya sudah, kalau begitu kenapa ada kitabnya Yahudi di agama kalian? Untuk apa itu? Terus Yesus mati untuk menebus kutu hukum Taurat. Berarti Yesus mati untuk orang-orang yang kepadanya diberi aturan halal atau haram makan binatang yang ada gitu. Berarti Yesus mati bukan untuk mereka juga dong kalau gitu ya. Benar nggak teman-teman? Karena ternyata Yesusnya mati untuk menebus hukum Taurat, kutuk hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat itu bukan untuk mereka. Nah, berarti Yesus mati bukan untuk mereka dong. Apalagi dikatakan di dalam Galatia 4 nomor 5, Kristus datang menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti betul, Kristus mati untuk mereka orang-orang Yahudi. Berarti bukan untuk mereka, kan berat itu. Sederhana aja pun. Yang Oten tadi itu pingin kali naik, nggak hujat katanya. Dia bawa Kejadian 9. Ya itu untuk Nuh. Itu untuk Nuh. Hukum haramnya babi itu bukan untuk Nuh. Hukum haramnya babi itu untuk Bani Israel. Sedangkan orang Kristen ini mengaku sebagai pengikut Israel. Mereka Israel rohani katanya. Apalagi ada kitabnya orang Yahudi di agama mereka. Gitu teman-teman. Ya jadi gimana? Dikatakan babi halal haram untuk Bani Israel sampai mereka menghalalkan karena bukan Bani Israel. Lalu apa hubungannya? Kitab itu ada di agama kalian. Kalau ternyata hukum-hukum yang ada di dalamnya itu bukan untuk kalian. Berarti apakah itu bukan berarti kitab itu kalian pakai hanya untuk nyamar-nyamar gitu? Supaya dianggap Bani Israel, supaya dianggap domba. Iya kan? Apakah begitu? Itu pertanyaan, ya. Kalian pakai kitabnya orang Yahudi terjemahannya, tapi ternyata isinya itu bukan untuk kalian. Lalu kenapa ada di agama kalian coba? Biar nampak tebal. Masa sih? Biar nampak keren gitu. Atau biar kelihatan, oh ini pengikut Bani Israel gitu. Hah? Aduh, parah. Kasus kita semalam yang 3 pulpen itu udah selesai belum? Belum kan ya? Nanti aja lagi kalau ada yang mau bahas itu. Ayo teman-teman, silakan saudara Kristen. Ketik 3 kalau ada yang ini yang mau naik. Kayaknya berat deh. Ini kalau kita naik ini tidak ada dalil pendukungnya. Kalau Tuhan menghalalkan babi, cuman kita aja yang menghalalkannya. Ah, itu bahaya itu. Halo, selamat malam, saudara Daniel. Bisa buka kameranya, Bang. Ya. Buka kamera, nggak bisa ya? Aduh, pengikutnya kurang, Bang. Oh gitu. Ya nggak bisa, Bang. Kalau bisa udah on cam, ini nggak bisa soalnya. Ya, Bang. Oke, dari Katolik ya? Ya, Katolik bisa apa dibilang gitu, Protestan? Oke, sip. Ini ada tema, Protestan, Bang. saudara. Protestan. Temanya, siapa yang menghalalkan semua binatang untuk dimakan? Paulus, Semua Bang. makanan Paulus.
itu dari Tuhan kah atau selain Tuhan? Gini bang, aku ini sebenarnya bukan pendeta atau apa, cuma aku kalau ditanya soal begitu aku kayak kurang yakin, soalnya aku di agama aku sendiri aku nggak terlalu sering kayak mengikuti kali gitu. Nah, aku kayak kurang yakin sama agama aku sendiri bang. Cuma aku kalau pindah ke agama lain aku juga kurang yakin, jadi aku bingung. Jadi aku minta tolong sama abang, kasih aku pencerahan gitu bang. Enggak, maksud saya gini, untuk membuktikan bahwa Anda itu Protestan itu apa, agar saya bisa yakin gitu. Apa yang bisa buat saya yakin? Yang bisa buat saya yakin kalau Anda ini betul adalah Protestan. Yesus itu Tuhan bang. Tuhan. Yang mana yang Yesus Tuhan ini? Yang datang di tengah-tengah Bani Israel atau yang keluar dari kubur? Yang keluar dari kubur bang. Yang keluar dari kubur yang Tuhan. Berarti yang di tengah Bani Israel bukan Tuhan kan? Ya, bang. Nah itu udah selesai berarti. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah Tuhan. Yesus yang di tengah-tengah Bani Israel bukan Tuhan. Berarti betul ada dua Yesus kan? Ada dua Kristus. Ada yang bukan Tuhan, ada yang Tuhan. Pantaslah kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Kan gitu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, menurut saudara, yang menyesatkan banyak orang ini dengan memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Udah tahu bang. Yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus untuk menjadi pengikut Kristus itu siapa? Hindu, Yesus, Buddha, Islam, atau Kristen? Kristen bang. Nah, Kristen. Berarti penyesatnya adalah Kristen bang. Nah, itu dia. Terus kenapa kemudian masih bertahan di situ? Di agama Kristen. Kalau sudah tahu begitu adanya. Karena terbawa suasana aja bang. Soalnya di Kristen apa? Kayak semua keluarga kan hampir ya itu Kristen. Jadi kayak kalau dibilang mau keluar ya kayak dianggap bukan keluarga gitu kan bang. Soalnya saya kebanyakan keluarga ya itu Kristen. Saudara tinggal di mana? Saya tinggal di Kalteng bang. Usia sekarang? Masih 17 bang. Mau ke 18. Masih anak-anak memang. Iya, itu dia. Tapi menurut saudara, agama saudara ini tidak rasional memang. Rasional itu apa bang? Soalnya saya bukan. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Tuhannya ya, maksud saya turun ya ke bumi. Gak masuk akal. Kalau di Islam itu Tuhan itu ahad, Tuhan itu tunggal, tidak berbilang, tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Tuhan itu ahad, tunggal, absolut, tidak berbagi. Tuhan itu tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan-Tuhanan lain di sampingnya. Itu Tuhan yang kami sembah. Allahus Samad, Allah itu Tuhan yang kami sembah, tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi alam semesta ini tergantung kepada hakikat Tuhan yang kami sembah tersebut.
Lam yalid walam yulad. Tuhan yang kami sembah itu tidak bersilsilah, tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak bersilsilah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Nah, sembahan kami itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Itu Tuhan yang kami sembah. Ini kenapa lagi nih? Dikasih lagi pembatasan sama TikTok. Sudah 2 kali. Gitu bang. Jadi sembahan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Jadi saya kapan dia serupa dengan makhluk, maka dia punya kelemahan. Sedangkan pencipta langit dan bumi boleh kita. nanya nggak bang? Boleh, silakan. Itu 2 perangkat ya, HP-nya bisa nggak dikecilin suaranya 1, double soalnya, doubling. Iya, ini bentar ya. Ya. Soalnya saya lagi ini speaker saya rusak, jadi saya sambungin ke speaker bang, biar ada suaranya. Jadi gimana? Saya boleh bertanya nggak bang? Boleh. Tentang Islam. Ya. Jadi umat Islam itu dia yang diikutinya apa bang? Yang diikuti Nabi Muhammad SAW menyembah kepada hakikat yang tidak serupa dengan makhluk, yang meliputi segala sesuatunya ini. Jadi kami tinggal beriman bahwa kami dilihat, kami disaksikan oleh pencipta. Jadi pencipta itu maha menyaksikan. Jadi kami tidak perlu mencarinya, Tuhan itu di mana, nggak perlu. Karena Tuhan sudah menyaksikan segala sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini, itu dilihat oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, disaksikan. Jangankan yang nampak oleh mata kita, dalam hati kita saja itu dilihat oleh pencipta langit dan bumi. Jadi makanya umat Islam kalau ditanya mana Tuhannya umat Islam, Tuhannya umat Islam itu meliputi segala sesuatu. Tidak sama seperti agama saudara, Tuhannya harus nusul ke bumi, jadi bayi, dan seterusnya. Kalau di Islam enggak. Gitu. Itu ya bang. Jadi kami duduk seperti ini, sadar Tuhan melihat kami. Kami tidur, Tuhan melihat kami. Segala sesuatu yang kami, tidak ada yang lolos dari pengawasan Tuhan. Kami tidak melihat secara kasat mata, tapi kami sadar kalau pencipta langit dan bumi itu ada. Maka kami enggak kemudian bebas melakukan sesuatu itu karena tidak terlihat. Oh, Tuhan itu kan enggak ada, Tuhan lagi tidur, jadi bebas melakukan sesuatu. Enggak, Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu menyaksikan segala sesuatunya. Makanya umat Islam, kalau Anda lihat di rumah ibadahnya umat Islam itu tidak ada karikatur Tuhan di sana, tidak ada foto Tuhan, tidak ada patung Tuhan di sana. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, dan Tuhan itu maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengetahui. Maka umat Islam cuma beribadah saja. Caranya berhubungan dengan pencipta, kami beribadah. Kami menyembah, kami sujud. Tidak perlu kami melihatnya. Dengan melihat alam semesta ini, kami sudah melihat bahwa Tuhan itu ada. Dah, selesai. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha menyaksikan. Jadi kami tinggal berhubungan dengannya dengan melalui ibadah. Allahu Akbar. Wahai Kau yang maha besar. Itu aja kami. Jadi kami tidak menuhankan makhluk, tapi kami menuhankan pencipta alam ini. Jadi begitu bang. Halo bang, ada suaraku ada bang. Aku pakai handset bang. Ada suaraku. Ada. Jadi gini bang, aku pernah sekali nyoba bang. Itu kan aku lagi di rumah kan, tiba-tiba temanku ngajak.
di grup kan dibilangnya sholat Jumatan kan. Aku juga awalnya kayak nggak mau, cuma diajak mereka kan. Terus aku ya kayak ada rasa pengen sholat Jumat kan hari. Jadi kan aku sholat Jumat itu kayak merasa terpanggil gitu bang, sholat Jumat aku. Kayak pas aku dengar khotbah kan kayak apa ya, kayak diam, kayak tenang gitu bang. Habis itu diajak masuk kan ke masjid sholat aku, cuma aku nggak tahu apa yang dibaca bang. Aku cuma dengerin aja lewat telinga, kayak apa yang ku dengar masuk di hati gitu aja bang. Boleh nggak bang gitu bang? Boleh. Tapi tidak boleh kemudian selamanya begitu. Begitu masuk Islam misalnya, boleh ngikut gerakan, khusyuk, maksudnya sadar, ini sekarang ini saya sedang menghadap ke pencipta. Maka harus konsen, aku lagi menghadap ke pemilik alam raya ini. Maka harus konsentrasi. Nah, begitu berikutnya lama-lama belajar membaca ngaji. Lama-lama belajar terjemahannya. Begitu aja terus beribadah. Itulah di Islam itu kayak gitu. Jadi ada tata cara berhubungan dengan pencipta, bukan dibuat-buat sendiri. Memang sudah Tuhan kasih petunjuk. Kamu menyembah aku, ini caranya. Kamu berhubungan denganku, ini caranya. Jadi bukan dibuat-buat seperti hari Jumat ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah untuk sholat Jumat. Sedangkan kalau ibadah minggu di gereja nggak ada perintahnya di Bible. Nggak ada. Asal-asal dibuat aja tanpa ada perintahnya. Begitu. Jadi kalau misalnya ada ini sudah merasa nyaman, itu sudah mulai ada serpihan cahaya itu. Cahaya hidayah namanya. Lembut hatinya bisa menerima Islam. Karena hanya